Oke, tadi setelah kita belajar bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu terkait fungsi. Nah, di bab fungsi ini kita akan mempelajari beberapa topik bahasan. Yang pertama adalah fungsi, habis itu jenis-jenis fungsi, operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi inverse. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, satu bab yang kita pelajari di kalkulus itu akan mempengaruhi atau akan berkelanjutan di bab-bab lainnya. Sehingga teman-teman harus pahamin bab 2 ini dengan lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke bab pertama. Fungsi itu apa sih, gitu ya? Nah, jadi kalau sesuai definisi dari matematikanya, misalkan A dan B merupakan dua himpunan. Nah, fungsi F adalah suatu aturan. Jadi, fungsi itu ibaratnya aturan yang memadankan setiap elemen X di A dengan tepat satu elemen Y atau sama dengan Fx di B. Nah, kalau simpelnya itu, fungsi elemen X ya, dia hanya boleh memiliki pasangan satu ya di elemen B ya, atau di fungsi di elemen Y lah ya bahasanya. Nah, tapi yang si Y itu boleh dia memiliki pasangan lebih dari satu di elemen X gitu. Atau X itu sebagai daerah asalnya atau inputnya, dan hasilnya atau Y itu sebagai hasilnya atau outputnya gitu ya. Jadi banyak kalau dia mesin tuh si X ini bahan bakunya teman-teman ya. Sehingga nanti kita menghasilkan mungkin kalau bahan bakunya tanah liat kita bisa menghasilkan gerabah. Nah, contohnya gitu. Oke. Nah, kita next dulu. Nah, itu terkait definisi fungsi. Nah, sekarang kita ngomongnya adalah jenis-jenis fungsinya. Nah, di jenis-jenis fungsi ini kita akan mempelajari daerah asal dan daerah hasil gitu. Nah, jenis fungsi ini lumayan banyak. Jadi yang pertama itulah fungsi polinom. Bentuk fungsi polinom itu adalah seperti ini, ya. Jadi ada an x pangkat n ditambah an min 1, x pangkat min 1 ditambah ini. Contoh fungsi polinom itu kayak fungsi kuadrat, itu fungsi polinom. Terus fungsi yang apa namanya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 itu juga fungsi polinom gitu ya. Atau pangkat itu disebut dengan derajat polinomnya gitu teman-teman ya. Nah, habis itu untuk setiap fungsi polinom, jadi teman-teman harus ingat nih. Jadi kalau kita menemukan fungsi polinom, itu daerah asalnya ya, itu udah pasti real gitu. Bentuk apapun, penting dia fungsi polinom, dia pasti eh, daerah asalnya adalah real. Tapi untuk daerah hasilnya itu bergantung terhadap bentuknya gitu. Nah, kenapa bergantung kepada bentuknya? Kita contohkan, misalnya kita punya fungsi ya. Ini aku contohkan sederhana aja ya. Misal fungsi fx itu adalah apa namanya? X ditambah satu, ya kan? Nah, untuk mencari daerah hasil atau WF itu kita bermula ya, bermula di daerah asal. Nah, kita tahu daerah asalnya adalah real kan? Berarti X itu daerah asalnya real. Berarti tulisannya kayak gini kan? Ya enggak? Nah, dari X elemen real ini ya. Nah, itu kita arahkan menjadi fungsi fx-nya gitu ya. Untuk mencari daerah hasil, itu kita mulai dari daerah asal, kita arahkan, kita modifikasi sehingga akan menjadi fungsinya gitu. Nah, kan ini X baru ya. Berarti supaya kita mendekati X plus 1 kita apain? Berarti kita tambahkan satu ya. Real ditambah satu itu real juga gitu, teman-teman. Maka artinya apa? Artinya daerah asal dari fungsi ini juga real. Gitu. Nah, contoh kita fungsi lainnya. Misalnya kita fungsinya X kuadrat ditambah 3 contohnya. Nah, kita mulai dari daerah asalnya. Daerah asalnya tadi apa? Oh, real. Karena ini fungsi polinom juga. Gitu. Berarti kalau daerah asalnya real tuh, berarti ini daerah asal tuh terusnya kayak gini ya. X dan real gitu. Berarti kita mulai dari ini lagi. Berarti X bilangan real gitu ya. Nah, karena kita ingin butuh kuadrat ya, berarti ini kita kuadratkan. Nah, X kuadrat itu dia nilainya adalah besar sama dengan nol ya. Karena X kuadrat itu nggak mungkin negatif. Kalau realnya kan masuk negatif, maka kita berubah seperti ini gitu. Nah, habis itu kita arahin ke sini lagi. Berarti ini kita tambah 3 ya. Berarti ini juga ditambah 3.
Nah, artinya apa? Artinya adalah ini kan fungsinya kan. Fungsi itu artinya apa? Artinya adalah daerah hasilnya, ya, atau Y-nya. Berarti Y itu besar sama dengan 3. Artinya apa? Daerah hasilnya, ya, yaitu Y besar dari 3. Gitu. Oke? Nah, itu untuk menentukan daerah hasilnya. Maka daerah hasil itu bergantung terhadap bentuknya. Gitu. Oke? Nah, kita next lagi. Nah, ini adalah fungsi pangkat, teman-teman. Ya, jadi fungsi pangkat itu daerah asalnya itu tetap real, ya. Tapi ketika pangkatnya itu ganjil, maka daerah asalnya, daerah hasilnya adalah real juga. Ya, ganjil itu seperti pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3, terus kalau dia genap, nah genap itu daerah hasilnya adalah besar sama dengan 0 gitu. Ini kan bentuk selangnya kayak gini ya. Tadi kita udah pelajari di 21. Nah, ini cuma bentuk grafiknya aja. Kalau grafik ini yang pangkat 1 gitu ya, kayak gini ya. Kalau ini pangkat 2, ini pangkat 3 gitu. Nah, berikutnya itu adalah akar ya. Jadi kalau akar, daerah asalnya itu adalah dari 0 sampai apa namanya hingga kalau dia genap ya, akar genap gitu. Nah, untuk daerah hasilnya juga pasti dari 0 sampai tak hingga gitu. Atau dia X-nya besar sama dengan 0 dan Y-nya besar sama dengan 0 juga. Karena kenapa? Karena kalau akarnya genap ini nggak boleh negatif gitu. Tapi kalau akar ganjil, daerah asalnya pasti real, karena di sini boleh negatif kan? Akar 3 dari -8 itu adalah -2 gitu. Nah, daerah hasilnya juga real gitu. Nah, ini teman-teman ingat-ingat aja ya. Karena ini akan dipakai aja gitu. Nah, kalau kita mencari yang kayak tadi, yang ini, kan kita menggunakan yang tadi dulu, baru kita bisa mencari kayak gini. Gitu, ya. Nah, kita lanjut lagi, ya. Nah, ini fungsi rasional, ya. Fungsi rasional ini berbentuk pecahan, gitu ya. Jadi daerah asalnya itulah real, kecuali, ya, di bawahnya sama dengan 0, gitu ya. Jadi kita buat real, kecuali, ya, di bawahnya sama dengan 0. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ini kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 ya per x kuadrat min 4 contohnya. Nah, berarti ini daerah hasilnya apa? Daerah asalnya apa? Berarti adalah real kecuali ya x di mana yang ininya sama dengan 0 ya. Berarti artinya apa? Real kecuali ini berarti x di mana x min 2 ya, x min 2 x plus 2 ya sama dengan 0 ya. Berarti artinya real kecuali min 2,2. Berarti semua bilangan real kecuali min 2 dan 2. Kenapa? Karena kalau min 2 sama 2 kita masukin ke fungsinya itu akan menjadi tidak terdefinisi gitu teman-teman. Oke, nah daerah hasilnya itu akan bergantung. Nah, biasanya kalau bentuk fungsinya polinom itu bisa kita menggunakan inverse untuk menentukan daerah hasilnya gitu ya. Jadi daerah hasilnya itu akan kita cari menggunakan inverse dari fungsi tersebut gitu. Karena lebih mudah. Kalau di sini kan agak susah ya. Makanya nanti kita akan pelajari. Oke. Nah, ini bisa teman-teman jadikan latihan soal terlebih dahulu, bisa kalian coba gitu ya. Nah, habis itu kita next ya. Nah, di sini ada namanya fungsi trigonometri ya. Yang pertama, kita ambil fungsi sin ya atau sinus. Nah, daerah asalnya itulah real ya. Tapi daerah hasilnya itu dari -1 sampai 1. Karena hasil dari fungsi sinus itu adalah -1 sampai 1. Kalau dia sinus doang ya, kalau dia apa namanya? Bukan sinus tambah 1 atau tambah 2 itu beda lagi ya, teman-teman. Nah, habis itu kalau dia cos begitu juga sama gitu. Nah, contohnya kita punya fungsi nih ya. Kita punya fungsi sinus kuadrat X ditambah 3 gitu ya. Nah, berarti di sini kalau daerah asalnya ya, daerah asalnya pasti real gitu ya. Nah, daerah hasilnya. Nah, kita mulai dari apa? Dari yang kita punya. Yang kita punya itu apa? Ini kan sama aja dengan -1 ya, sinus X ya. Nah, itu sama aja kayak gini. Oke. Ini juga -1
Kosinus X 1. Nah, berarti kita mulai dari yang kita punya, ya. Nah, berarti ini jadinya apa? Kan ini udah langsung dari hasilnya kayak gini ya, berarti kita langsung menggunakan ini. Karena kalau ini kan X-nya yang bilangan real ya, sinusnya kita kan harus menggunakan ini lagi. Berarti kita mulai kayak gini, ya. Sin X, ya. Ini berarti 1, gitu ya. Nah, berarti kalau kita kuadratkan gimana? Berarti ini kalau kita kuadratkan, ya, kuadratkan X, ya. Berarti ini jadinya 0, ya. Ini pasti 1. Nah, pertanyaannya kenapa 0? Nah, ini aku jawab ya. Ini kalau secara singkatnya, kalau kita ambil X gitu ya, ini contoh X ya. Nah, ini kalau kita X kuadrat gitu. Nah, misalnya kita ambil X-nya itu 1, ini 0, ini 1. Ini berarti kan dari -1 sampai 1 ini kalau kita ambil yang bulat-bulatnya aja, berarti ada -1, ada 0, ada 1, ya enggak? Nah, berarti ini kalau kita kuadratkan jadi apa? 1, ini kalau kita kuadratkan jadi 0, ini kalau kita kuadratkan jadi 1. Berarti kalau kita urutkan, berarti dari berapa ke berapa? Berarti dari 0 ke 1. Ini alasannya seperti ini. Oke, teman-teman? Nah, habis itu kita apakan? Oh, ditambah 3. Berarti sin kuadrat X ditambah 3. Ya, kecil sama dengan. Ini 3, ini berarti 4. Berarti ini adalah fx-nya, ya enggak? Nah, ini 3. Berarti WF-nya apa? Oh, WF-nya udah jelas. Fx ya, di mana 3 fx. Nah, kayak gini. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita awalnya X, habis itu kita kuadratkan dalam bentuk selang seperti ini, teman-teman bisa uji kayak gini, biar lebih pasti. Karena kalau orang buat ini dari 1 sampai 1, nggak mungkin gitu. Karena kan di antara 0 sampai -1 itu ada negatif 0, sekian gitu. Nah, itu akan menjadi seperti ini, 0 sampai 1. Karena sesuatu bilangan yang dikuadratkan itu dimulai dari 0 lagi gitu. Meskipun dia negatif. Oke, teman-teman. Nah, itu contoh untuk menentukan daerah hasil dari fungsi sinus yang dimodifikasi, ya. Tapi kalau dia sinus kayak gini doang, maka ini langsung dipakai. Gitu, teman-teman. Oke, kalau ini tangan ya. Tangan seperti ini, ya. Daerah daerah asalnya real kecuali pi/2 ditambah n kali pi, ya. N itu bilangan bulat. Dan daerah hasilnya adalah real, gitu. Oke, ini cuma hafalan untuk teman-teman untuk mengaplikasikan di soal nantinya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi genap dan fungsi ganjil nih, teman-teman. Ya, jadi untuk fungsi genap dan fungsi ganjil ya, itu sebenarnya simple banget ya. Jadi kalau kita mempunyai fungsi, misalnya fungsi fx gitu ya. Nah, untuk menentukan fungsi genap atau ganjilnya, kita ubah si x ini ya menjadi minus x gitu ya. Nah, kalau ketika kita ubah artinya apa? Berarti kita jadinya f min x, ya enggak? Nah, kalau kita udah menjadikan si f min x ini, kalau hasilnya itu kembali ke fx, berarti dia fungsi genap. Tapi kalau dia menjadi, ini kalau dia menjadi fx, ya, ini genap ya, genap. Nah, kalau dia menjadi min fx, itu jadi ganjil. Gitu, teman-teman. Contoh, ini contohnya ya. Contohnya nih, fx-nya adalah x pangkat 3 dikurang x itu ya. Nah, x. Berarti kalau kita uji dia min fx, jadinya apa? Min x pangkat 3 kurang min x. Ya enggak? Berarti jadinya apa? Min x pangkat 3, ini min ya, ditambah x. Ya enggak? Berarti kita keluarkan minnya, jadinya apa? X pangkat 3 dikurang x. Ini apa tadi? Oh, fx. Jadinya min fx gitu. Oh, ini artinya si fx ini adalah ganjil gitu ya. Jadi untuk mengujinya sesimpel itu. Jadi teman-teman jangan terlalu mikirin grafik gini-gini. Jadi teman-teman harus paham dulu konsep cara mengujinya gitu. Oke? Nah, setelah kita belajar fungsi genap, fungsi ganjil, kita next lagi materinya ya. Jadi kita simpel-simpel aja biar teman-teman lebih fokus aja materinya. Oke? Nah, ini adalah terkait aljabar fungsi gitu ya. Ini sebenarnya seperti biasa aja ya harusnya.
Tapi bedanya ini akan mempelajari tentang daerah asalnya nantinya. Nah, kalau dia penjumlahan atau dua fungsi yang jumlahkan, daerah asalnya itu juga ya daerah asal pertama diiris dengan daerah asal yang kedua gitu. Pengurangan juga gitu, irisan juga. Nah, perkalian juga gitu. Nah, pembagian bedanya kita iris kedua-duanya kecuali si GX ini 0 gitu. Ya. Jadi hanya main irisan. Kan kita udah belajar tadi ya, gabungan irisan. Nah, di sini aplikasinya. Oke? Ini simple kok. Jadi diiris, nanti kan irisan udah kita pelajari tadi kan. Jadi santai lah gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ketika F plus G, F min G, FG. Nah, kita mungkin langsung ambil yang F per G aja. F per G. Berarti artinya apa? Eh, Anggap kita misalkan HX ya. HX itu adalah Fx dibagi Gx. Itu. Nah, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat dibagi 2X. Gitu. Ya. Nah, di sini ya, kita bisa langsung mencari daerah asalnya. Daerah asalnya berarti apa? DH ya, bukan DF. DH, berarti DF diiris dengan DG dikurang ya. X di mana si GX ya sama dengan 0. Ya enggak? Berarti daerah asal dari si FX, ini X kuadrat tadi apa? Real ya. Berarti real diiris dengan ini real juga karena dia polinom ya. Nah, dikurang X di mana 2X sama dengan 0. Ya enggak? Berarti real irisan real berarti jadinya apa? Real juga gitu ya. Jadi kalau real diiris dengan real itu real juga. Kalau real diiris dengan suatu himpunan ya, misalnya ini himpunan gitu ya. eh ini himpunan. Nah, berarti hasilnya apa? Himpunan itu sendiri gitu ya. Berarti ini jadinya dikurang. Nah, ini 2X sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? 0 ya. Berarti kecuali 0. Berarti daerah asal dari DH yang menggunakan yaitu Fx per Gx adalah real dikecuali 0 gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Atau lebih simpelnya itu adalah fungsi di dalam fungsi gitu. Nah, misalkan F dan G adalah fungsi dengan daerah asal DF dan DG, fungsi komposit FOG atau F bundaran G, bebas ya nyebutnya gimana, didefinisikan sebagai berikut ya. FOGX sama dengan FGX gitu. Jadi ada fungsi di dalam fungsi gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat itu yang ini, daerah asalnya. Bisa kita kejebak di daerah asalnya ini ya. Di daerah asal ini harus teman-teman pahamin nih ya. Nah, oke. Jadi teman-teman pahamin daerah asalnya itu gimana? Yaitu X di mana X itu merupakan elemen dari daerah asal G ya, dan GX elemen dari DF gitu. Nah, kalau ilustrasinya gimana? Misalnya nih kita mempunyai daerah asal si G ya. Kan banyak si G yang di dalam F ya. Nah, maka ini daerah asalnya si A contohnya. Nah, kita jadikan dia fungsi. Jadinya apa? Oh, GA jadinya. Nah, si GA ini itu merupakan hebatnya daerah asal si F jadinya. Gitu. Nah, kalau kita ingin jadikan fungsi jadinya apa? Berarti F GA. Gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan ketika dia apa? Variable X gitu ya. Kayak di F GX. Nah, itu ibaratnya apa ya? Ilustrasinya. Begitu juga kalau dibalikin ya. Kalau kita menggunakan G bundaran F gitu atau GFX gitu. Dan ini tinggal diputar aja. Berarti kalau GFX ini jadinya DF, ini berarti uh, FX ini DG gitu. Ya. Nah, ini untuk materi dekomposisi fungsinya ya. Nah, kita contohkan tentukan FOG, GOF dan FF beserta daerah asalnya. Nah, gimana cara mengerjakannya bahasanya gitu ya. Nah,
Aku mau contohin yang ada selang-selang kayak gini ya. Kalau yang kayak gini kan bisa lah teman-teman harusnya. Oke, atau jadi latihan teman-teman aja. Nah, kita mempunyai fx itu, ya. Fx itu kan x kuadrat ditambah satu, ya. Yang mana x itu besar dari nol, ya enggak? Itu gx itu sama dengan 2 dikurang x, ya. Nol x sama dengan 5, gitu. Nah, kalau FOG, ya, berarti jadinya apa? Jadinya FGX, ya enggak? Nah, ini artinya apa? TF ini jadinya 2 dikurang X. Nanti setiap X di Fx itu berubah jadi 2 min X. Jadinya apa? 2 min X ya, dikuadratkan ditambah 1. Ini berarti 4 dikurang 4X ditambah X kuadrat ya, ditambah 1. Berarti jadinya apa? X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, ini adalah FOGX-nya ya. FOGX-nya. Gitu. Oke. Nah, untuk daerah asalnya ya, berarti kita D oh, FOG ya. Berarti tadi gimana? X di mana ya? X anggota dari atau elemen dari DG ya. Dan ya, dan GX ya elemen dari DF. Nah, baru kita kerjakan satu-satu ya. Nah, X elemen dari DG. DG yang mana tadi? Ini ya. Oh, ini. Berarti kalau kita buat dalam bentuk selang bisa kayak gini ya. 0 sampai 5. Nah, itu biar singkatnya aja. Dan ini irisan ya. Dan itu irisan atau itu gabungan. Nah, GX apa? GX ini. 2 dikurang X ya. Elemen dari, ya ini ya. X kecil dari 0 ya. Berarti artinya apa? Artinya ini bisa kita ubah jadi eh, elemen dari kecil dari 0 ya. Kecil dari 0. Jadi langsung kita ubah seperti itu. Oke. Nah, habis itu apa lagi? Besok kita kerjakan aja ini. Nah, ini kan masih belum jadi X kan? Kan ini kalau daerah asal itu kan bentuknya X. Nah, ini tetap biasa aja. Ya. Nah, ini berarti ini jadinya min X kecil dari min 2. Ya. Berarti jadinya apa? X, mana X itu elemen dari 0 sampai 5. Ya. Atau X itu besar dari 2. Ya enggak? Nah, baru kita iris nih. Kita iris ya, teman-teman. Nah, kita iris jadi apa? Oh, ini dari 0 sampai 5. Nah, ini 0, ini 5. Jadi sampai sini, ya, ini irisannya aja. Itu besar dari 2. Duanya bulat kosong, 2. Nah, gitu. Nah, berarti yang kena 2 kali yang mana? Berarti D, F, O, G itu sama dengan adalah X di mana 2 kecil dari X kecil sama dengan 5. Gitu. Nah, ini adalah D, F, O, G-nya atau daerah asal dari fungsi komposisi F bundaran G. Gitu. Oke? Nah, untuk contoh-contoh soal berikutnya bisa nanti teman-teman bisa lihat di IG Pivot Solution atau di konten dari ruang belajar selanjutnya gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngomongnya fungsi inverse ya. Kok tadi kita ngomong fungsi komposisi, sekarang fungsi inverse. Fungsi inverse secara singkatnya, ini kan bingung ya. Secara singkatnya adalah eh, kebalikannya atau cerminannya. Yang mana yang di fungsi biasa X itu sebagai daerah asal dan Y itu sebagai daerah hasil, sekarang dibalik. X itu sebagai daerah hasil dan Y itu sebagai daerah asalnya. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi ini kan berkebalikan ya. Nah, makanya tadi sempat aku mention, kalau kita mencari daerah hasil dari fungsi polinom, bukan fungsi polinom, fungsi dari rasional atau bentuk pecahan, itu sebaiknya menggunakan fungsi inverse. Gitu. Oke. Nah, fungsi inverse ini gimana cara ngerjainnya ya? Kita mungkin kita contohkan soal saya nih fx. Nah, fx itu sama dengan eh 3x dikurang 3 gitu. Ini contoh sederhana dulu ya. Berarti jadinya
Ini kan Y ya, Y sama dengan 3X min 3. Nah, teman-teman fokus, nih fokusnya ya. Fokus teman-teman adalah gimana cara membuat yang awalnya jadi Y sama dengan, ya, sama dengan bla 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 X. Sekarang kita fokus menjadi X sama dengan bla 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 Y. Gitu. Nah, ini kan Y sama dengan nih. Gimana cara kita mengubah jadi X sama dengan? Berarti ini kita jadikan X tunggal nantinya, ya. Berarti jadinya dia apa? Y plus 3 sama dengan 3X. Berarti jadinya ini apa? Y plus 3 per 3 sama dengan X. Ya enggak? Artinya apa? Ini X ini bisa kita simpulkan jadi F inverse, ya. F inverse X itu sama dengan, ya. Ini bisa kita ubah jadi X lagi. X ditambah 3 per 3. Gitu, ya. Atau ini lambang lainnya itu adalah FY, ya. Apa namanya? FY sama dengan ini gitu. Bahasanya gitu. Ini biasanya nulisnya seperti ini aja. F inverse X itu sama dengan X ditambah 3 per 3. Nah, ini untuk menggunakan fungsi inverse nantinya. Untuk mencari inverse dari sebuah fungsi. Gitu. Oke, mungkin bab 2 hanya sampai segini aja materinya. Semoga teman-teman bisa memahamin dengan lebih baik lagi. Kalau ada saran, kritik, bisa nanti cantumkan di IG Ormawa, ya. Jangan lupa nonton konten-konten berikutnya, karena ini sangat-sangat eh, penting untuk teman-teman, dan ini juga salah satu alat untuk belajar gratis, ya. Hanya nonton YouTube doang, teman-teman bisa mendapatkan materi yang luar biasa. Oke teman-teman semua, gimana setelah kita belajar bab 1 dan bab 2 tadi? Semoga apa yang aku jelaskan tadi teman-teman bisa memahamin lebih baik lagi dan bisa diterapkan ketika belajar mandiri dan membahas soal-soal lainnya. Nah, jangan lupa pantengin terus konten dari Ruang Belajar dan konten dari IGP Pivot Solution sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik ketika dalam pembelajaran nantinya. Oke, sekian dulu untuk konten hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku Adrian. Sampai jumpa di konten berikutnya.